Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SD Negeri Selaten 2, Bapak Jamaluddin yang saya hormati, kepada ibu-ibu undangan yang saya hormati pula, kepada Bapak Ibu SD Negeri Selaten 2 yang saya hormati pula, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023 kita bisa berkumpul di SD Negeri Selaten 2. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktunya sudah cukup siang, maka acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Selaten 2 akan segera dimulai. Terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Pembukaan merupakan acara yang pertama. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Selaten 2. 4 yaitu acara inti ditutup dengan acara yang kelima. Demikianlah susunan acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Selaten 2. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah acara diseminasi budaya positif ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Rahayu. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Selaten 2 kepada Bapak Jamaluddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Selaten
Slatri 2, yang kami hormati ibu-ibu dari program Guru Bergerak yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas semua kegiatan-kegiatan, terutama dari program guru kita Bu Elvi, Bu Penggerak, untuk hari ini menyelenggarakan diseminasi, dan ini adalah merupakan bukan program karena tugas kita adakan apa, tetapi memang saya juga bercita-cita untuk dieksekusikan di kelasnya masing-masing, karena kebetulan kemarin dari Bintek kita dari Semarang itu kita ilmu baru dan kita mengadakan kegiatan ini adalah betul-betul bukan karena kita akan menjadi tugas-tugas yang harus wajib dilaksanakan untuk diri kita sendiri, tetapi betul-betul akan kita gerakan kepada terutama stakeholder awal, yaitu kepada siswa-siswa kita. Karena terus terang untuk tahun ini akan saya dorong kita bersama-sama untuk menuju kualitas terutama siswa. Kalau kita punya program begini juga bisa, kenapa kita setelah program seperti ininya hilang, tidak dilaksanakan? Saya juga masih penasaran karena saya hobi studi banding. Guru-guru penggerak yang sudah lulus, saya ingin studi banding apa yang dilaksanakan jenengan di sekolah itu. Belum ada yang sanggup untuk sampai hari ini. Apa program panjenengan? Saya tanyakan, apa bedanya Kurtilas dengan Urmer? Masih dengan jawaban yang ragu-ragu, sehingga kita nanti setelah ini kepada Bu Evi dan teman-teman, nanti kita harus satu pandang. Memang kita harus muhasabah, koreksi diri kita sendiri. Semuanya bukan untuk guru penggerak saja. Mengajarnya sudah di sini sudah sangat hebat kita Slatri 2. Masuk jam 7, pulang jam setengah 1 kelas tinggi. Kelas rendahnya sampai jam 11, minimal setengah 11. Tetapi di antara waktu itu kita menggunakan metode-metode yang tepat, seperti membaca gembira. Ini kelas ini terus kami pantau, jangan karena ini. Jadi kemarin alhamdulillah baik Bu Epi maupun Bu Ice yang di kelas 1 ini sesuai sekali dengan literasi yang sudah dilatihkan, hingga anak-anak membaca gembira bukan karena pertanyaan yang sulit-sulit. Nah, itulah harapan-harapan dari kami, yaitu Sekolah SD Negeri Slatri 2. Mudah-mudahan setelah Bu Evi lulus nanti akan menularkan kesemangatan dan ilmu-ilmunya kita serap bersama-sama, karena saya juga sangat peduli sekali terhadap ilmu-ilmu baru. Saya tidak berani menolak kalau saya belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya orangnya tidak menolak Kurtilas itu apa, saya juga tidak, tapi minimal kita baca dulu, mengerti, terus Urmer itu apa juga, jadi bisa membandingkan. Intinya adalah kualitas kepada siswa-siswa kita akan lebih baik. Dan pelan-pelan dimohon kepada semuanya, Bapak Ibu semua, LKS ya, LKS itu ditinggalkan pelan-pelan, karena LKS adalah hanya sebuah tambahan saja. Tidak ngajar, saya berjalan dari kelas 1 sampai kok sepi sekali. Actionnya apa ini? Sebenarnya sedang menjelaskan apa? Setelah saya lihat dulu peristiwanya, LKS, nulis apa. Sekarang alhamdulillah sudah perubahan bergerak.
anak-anak bagaimana mengajar gembira, sehingga kualitas akan berdampak kepada kualitas siswa, yang mudah-mudahan sudah berdampak kepada kita semua yang menerima guru profesional. Nanti apalagi ditambah lagi guru penggerak, kan tingkatannya lebih keren. Jadi harus lebih uswatun hasanah, bukan dengan mau'idhah hasanah, ngomong banyak tapi aksinya tidak ada, tapi dengan contoh-contoh bagaimana ngajar kita. Apa itu guru penggerak? Mudah-mudahan akan lebih mendorong kita yang bukan guru penggerak menjadi ikut-ikutan, ikut positifnya. Semoga terutama wabil khusus Bu Epi dan teman-teman guru penggerak akan menjadi contoh untuk kita semua, dan hasilnya wabil khusus kualitas siswa-siswa kita. Demikian saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali pertemuan di hari ini teman-teman kurang kurang berpersiapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SD Negeri Sratri 2 yang telah memberikan sambutannya. Sampailah pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Sratri 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Eri Indrani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Ilahi yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat sehat untuk kita bersama duduk bareng di sini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sratri 2 beserta Bapak Ibu Guru, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk kesediaan terutama dari sekolah kami SD Negeri Sratri 2 untuk menjadi wadah kami mendiseminasikan budaya positif. Terima kasih untuk rekan-rekan guru sebagai undangan. Pada hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif, salah satu program dari guru penggerak yang kebetulan saya pribadi merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dari sini nanti kita bisa mengambil nilai manfaatnya, tidak semata-mata memandang siapa yang menyampaikan, tapi insya Allah ada nilai positifnya. Baik Bapak Ibu, salam sehat Bapak Ibu. Iya, mari kita biar lebih kompak menjawabnya. Kalau saya bilang salam sehat Bapak Ibu, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, mari kita coba Bapak Ibu. Salam sehat Bapak Ibu, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Insya Allah gitu. Nah, jadi bukan hanya sehat jasmaninya saja, tapi rohaninya juga harus sehat, lebih-lebih ekonominya juga harus sehat. Nih Bapak Ibu, ini setuju? Amin, amin. Oke, baik. Kayaknya ini suasananya masih tegang nih. Baik, saya untuk mengecek biar mencairkan suasana ya Bapak Ibu. Ini ada ice breaking dari saya. Cluenya, ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Sudah bisa dipahami gitu Bapak Ibu? Ya, coba kita tes. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Baik, nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan clue yang sudah saya berikan. Yang ini 1. Ya, 2. Kalau yang ini 3.
betul. Ini cerdas ya. Baik, terima kasih. Mungkin masih bayang-bayang ya. Jadi clue itu peraturannya kita konsentrasi Bapak Ibu. Melatih konsentrasi kita bukan melihat dari jari yang saya pampangkan. Nah, tetapi konsentrasi berpikir kita Bapak Ibu. Nah, iya. Boleh kita coba gitu ya, semuanya bisa memahami. Yang ini 2, ini 1. Kalau yang ini 3, ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Jadi cluenya itu kata-katanya nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita terapkan mungkin untuk melatih konsentrasi anak-anak, mengembalikan biar anak-anak itu segar kembali. Ini 1, yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini, yang ini, yang ini 2, ini 1. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baik, sebelum sampai pada topik diseminasi budaya positif, kami memohon sedikit untuk mengingatkan kita berefleksi. Monggo Bapak Ibu bisa berpasangan dua-dua. Hanya 30 detik saja Bapak Ibu, 30 detik saja, tidak lama-lama. Silakan salah satu nanti bergantian ya. Salah satu menggenggamkan kepala tangannya, salah satu saja. Nah, monggo misalkan Bu satu dengan Bu Fitri dulu yang menggenggamkan tangannya. Nah, bayangkan Bapak Ibu kita berefleksi. Yang kita genggam itu sesuatu benda yang sangat berguna. Bahkan kita harus memperjuangkan istilahnya sampai titik darah penghabisan. Dan yang satunya, teman Anda yang pasangannya, silakan merayu sebisa mungkin agar kepalanya bisa terbuka. Monggo, ada waktu 30 detik. Monggo Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Ayo Pak Imam dengan Bu Ica, silakan merayu Bu Ica. Mungkin dikasih hadiah atau mungkin dikasih apalah biar bisa membuka kepalanya. Gimana ayo Mas Imam dirayu Bu Ica, silakan dirayu. Iya, ayo apalah mungkin itu ada apanya biar mau membukakan tangannya. Iya, gimana kira-kira Bapak Ibu berhasil terbuka atau tidak? Tidak. Oh mungkin merayunya itu masih kurang jurus, masih kurang jitu itu mungkin. Oke, baiklah sekarang kita beri gantian. Oke, sekarang bergantian. Yang tadi mengepalkan tangannya sekarang gantian menjadi yang merayu, mengakali. Ayo kita, sebisa mungkin apalah dengan hadiah, atau mungkin saya kasih apa atau apalah, sebisa mungkin coba Bapak Ibu. Gimana? Berhasilkah? Tidak berhasil? Sudah berjuang sekuat tenaga Bapak Ibu? Sudah? Pripun Bu Ani? Nggak bisa merayu. Gimana Mas Imam, berhasil tidak? Berhasil. Oh, tetap berada pada kepala tangannya di Bapak Ibu nih. Nah, di sini kita mengartikan bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Apapun sekuat apapun orang merayu, kalau diri kita tetap tidak, oh no, ya tidak. Jadi kontrol kembali ada pada diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita kasih tepuk tangan. Semuanya tidak ada yang berhasil. Berarti semuanya sudah mantap akan pendiriannya. Sudah mantap di Bapak Ibu akan pendiriannya. Tidak bisa tergoyang meski itu merayu apapun. Nah,
Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif ini konsep penerapannya dalam pembelajaran di SD Negeri Slatri 2. Mungkin kita sering mendengar kata budaya positif, sudah tidak asing lagi. Pendidikan itu mengacu pada pandangannya Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu yang bertujuan pendidikan itu menuntun. Oh iya, terima kasih banyak. Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kita pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak. Dan kita pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Anak adalah biji yang ditanam. Jika biji itu ditanam di lahan yang subur, maka akan mendapat perawatan yang baik, maka akan menghasilkan tanaman yang bagus. Tugas petaninya hanya menjualkan lahan dan merawat dari tanaman tersebut untuk menentukan hasilnya. Nah itu, kita hanya menuntut kodrat ibu ya. Nah, guru menuntun anak agar tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya dalam belajar. Istilahnya kita itu anak itu harus bahagia dan harus mendapatkan keselamatan yang setinggi-tingginya. Guru menyadari bahwa pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi sekarang itu sudah berada di era digital. Bahkan kita sebagai orang tua harus waspada. Ada sisi baik, positif, dan ada sisi negatifnya. Guru berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, seperti halnya petani, yaitu lingkungan belajar yang nyaman tercipta melalui penerapan kebiasaan baik. Kebiasaan baik menumbuhkan karakter dan budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu guru di sini tuh seperti petani. Kita harus menyediakan lahan agar menyenangkan. Budaya positif di sini meliputi ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segini. 3 restitusi. Apa sih itu? Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Ini Bapak Ibu sebelumnya coba ini ada pernyataan. Monggo Bapak Ibu bisa berefleksi, ini bisa sesuai dengan pendapatnya masing-masing dari pernyataan tersebut. Kira-kira Bapak Ibu itu setuju atau tidak setuju? Pernyataan 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa enggak? Oh iya, khawatir. Setuju. Oke, alasannya? Karena anak kan disuruh berkelakuan yang baik, sehingga nanti kalau disiplin anak akan menjadi tumbuh yang baik. Nah, itu adalah suatu dasar. Terima kasih Pak Kodir yang telah menyampaikan pendapatnya. Kemudian pernyataan yang kedua, hukuman fisik dapat membuat anak menjadi jerah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya boleh Bu, monggo. Karena pada hukuman Ya, fisik bisa kadang tidak gitu. oh iya, pada hukuman fisik pada anak kadang anak pada responnya anak sendiri itu berbeda-beda.
Ada anak yang setelah dihukum fisiknya merasa jerah, dan ada anak yang merasa melawan, justru melawan atas tindakan itu. Jadi kebanyakan untuk di era sekarang ini, anak apabila dihukum fisik itu akan melawan. Ya, Justru terima akan kasih. seperti kayak mendidik semuanya fisiknya apa, dan justru akan meniru seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Rohani. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju maupun mboten? Oh, nggih, Pak Cahyo silakan bisa dijelaskan alasannya. Setuju, karena memang itu bisa membuka motivasi anak untuk lebih belajar lebih baik. Jadi memberi penghargaan atau reward adalah setuju. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan ya curah pendapatnya. Nanti bersama-sama kita akan menyimpulkan setelah kita mempelajari apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu harus memberikan teladan untuk anak-anak kita. Budaya positif di sekolah dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu ada disiplin positif. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, itu yang terbenak di pikiran kita itu apa ya Bapak Ibu? Kalau ada kata-kata disiplin, kayaknya mengarah kemana? Untuk disiplin itu berarti aturan yang harus kita taati biar menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada kata-kata disiplin itu kita mindsetnya itu sudah ada aturan. Disiplinnya sama dengan merupakan kepatuhan pada aturan. Disiplin harus bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Seperti tadi yang sudah dicontohkan Bapak Ibu untuk kepalan tangannya, kita sudah berusaha dirayu tapi sekeras-kerasnya tetap mempertahankan. Disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya Bapak Ibu, disiplin positif adalah unsur utama terwujudnya budaya positif. Apalagi sekarang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu harus didukung oleh disiplin yang kuat dan pemangku pendidikan. Kita tidak bisa berjalan sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini harus bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, literaturnya dari Diane Gosen, yaitu dimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti kita untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman banyak ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita harus berangkat pagi-pagi karena kalau sudah siang kita di jalan saja juga tidak nyaman di Bapak Ibu. Nah jadi ada rasa dari dalam diri kita sendiri. Mungkin bisa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Wah, SD Satri 2 itu hebat loh. Jam 7 sudah masuk, gurunya semua sudah hadir, pulangnya juga setengah 1 anaknya. Nanti gurunya jam 2 bahkan sampai sore karena kebetulan ada kegiatan AMBK. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi segala sesuatu kita itu ada motivasinya. Dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup atau survival, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang kelima, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Harga mati bukan Bapak Ibu. Harga mati bukan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Boleh kita katakan harga mati ya. Karena kalau salah satu saja tidak terpenuhi, kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya tidak Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada makanan, kekurangan makanan, apapun yang akan dilakukan mungkin bisa dengan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal negatif. Nah, jadi semua satu rangkaian ini harus terpenuhi. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana murid kita keadaannya, apapun kita tidak bisa menolak. Kita harus merangkul, harus menerima semua. Biar anak-anak merasa mendapatkan kasih sayang di lingkungan pendidikannya. Kebebasan akan pilihan. Ini pun kita membebaskan. Harus ada kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, coba Bapak Ibu bayangkan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apa yang akan terjadi kalau dikekang? Malah akan berontak. Jadi kita kasih kebebasan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita itu di dalam sekolah ya mewajibkan baik guru maupun muridnya itu harus senang. Sebelum mengajar, gurunya harus senang, murid-muridnya juga harus senang. Kalau sudah tidak senang, anak kecewa, anak sedih, bagaimana pembelajarannya akan masuk? Anjir Bapak Ibu di sini saya juga sudah menerapkan mendiagnosa, ada asesmen diagnostik di mana setiap pagi sebelum memulai pembelajaran sudah menerapkan asesmen diagnostik. Di antaranya itu anak akan memilih menceritakan. Mungkin anak kan kalau bercerita, anak kelas 1 kebetulan di sini kan bercerita masih agak ada yang malu mungkin. Nah, dengan menggunakan emoticon ya. Nanti anak akan menggambarkan. Semangat sekali Bapak Ibu anak-anak di sini menunjukkan apa ini. Wah, saya bahagia sambil tertawa. Biasa aja ada juga. Ada yang sedang kecewa.
Ada yang sudah sedih setelah ditanya, kenapa kamu sedih? Uang sakunya ketinggalan, Bu. Nah, itu jadi kita bisa mendiagnosa perasaan anak sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi diharapkan anak-anak itu sebelum pembelajaran harus merasa bahagia, harus senang. Begitupun gurunya. Kalau gurunya sedang ada masalah di rumah, ya pasti ini tidak dipungkiri. Sedikit-sedikit ya berbawa ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ciptakan suasana yang senang, meminimalisir penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini literatur dari Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi menurut Jackson Gosen tahun 1996. Jadi di sini itu kita menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke jalannya. Sebisa mungkin kalau bisa diusahakan tidak dengan menggunakan hukuman. Jadi mencari solusi untuk masalah, membantu murid untuk berpikir tentang dirinya sendiri itu yang sudah dilakukan itu betul atau tidak dan bagaimana kita harus memperlakukannya kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi di sini yaitu ada 5. 1, kita guru bisa berada pada posisi penghukum. Yang kedua, ada pada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru berada pada posisi teman. Yang keempat, guru berada pada posisi pemantau. Dan yang kelima, guru berada pada posisi manajer. Napa sih kelima posisi niki nggih Bapak Ibu? Posisi penghukum. Penghukum itu memerlukan alat untuk mendisiplinkan siswa. Alat yang dipilih adalah hukuman, yaitu berupa hukuman. Bisa hukuman fisik ataupun hukuman verbal dengan nada suara tinggi, dengan bahasa tubuh ya atau gestur, matanya melotot dan jarinya menunjuk hai. Di sini Bapak Ibu dengan kita berada pada posisi penghukum, imbas untuk anaknya itu akan menjadikan anak marah dan dendam. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Kebetulan kalau di daerah itu sudah ada yang anak mungkin dulu guru zaman dulu itu kan beda dengan guru zaman sekarang. Guru zaman dulu aja anak dimarahin tidak masalah karena orang tuanya juga sudah pasrah. Nah, tapi berujung-ujungnya pada dendam. Setelah anaknya dewasa, ternyata menyimpan dendam. Awas kayak Bapak Ibu. Nah, ini biar tidak terjadi nih. Nah, ini jika kita ada pada posisi penghukum, karena di masa anak-anak itu kejadian-kejadian istimewa itu akan selalu teringat. Nah, ini ada video contoh dari posisi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya Bapak Ibu, jadi itu tadi contoh video guru sebagai posisi penghukum dengan suaranya yang bernada tinggi, matanya juga lebih terangkat bicaranya. Kemudian yang kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah, di mana di sini menggunakan kelembutan, keheningan agar murid merasa bersalah, menggunakan suara yang lembut. Murid memiliki penilaian diri yang buruk di sini. Efeknya, gurunya terlalu baik, terlalu lembut, jadi muridnya berefek di sini menilai dirinya buruk. Murid menjadi pribadi yang gagal dan merasa tertekan. Baik, ini ada tayangan dari posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, itu tadi ada pada posisi pembuat rasa bersalah. Gurunya lembut, ngandap ngasor, tapi Menimbulkan anaknya itu menjadi merasa gagal, merasa tertekan. Kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Dengan menggunakan hubungan baik, berusaha tidak menyakiti dan humor dengan siswa kita. Tetapi di sini efeknya murid kecewa ketika suatu saat gurunya tidak membantu karena sudah terbiasa merasa nyaman seperti teman. Ketika gurunya tidak bisa membantu, di sini murid akan merasa kecewa. Tapi nilai positifnya, murid akrab dengan guru. Dan nilai negatifnya, murid bergantung pada guru. Berikut video tayangannya. Naren! Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, ini posisi guru sebagai teman. Nilai positifnya murid merasa akrab, tapi nanti suatu saat nilai negatifnya murid iya, karena ketergantungan. Jadi ketika gurunya tidak bisa membantu akan merasa kecewa. Baik, untuk posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau atau mengawasi, memantau atau mengawasi, yaitu bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi menggunakan aturan sebagai acuan, butuh catatan dan data. Jadi kita mau berbuat sesuatu itu ada datanya terlebih dahulu. Murid, nilai positifnya itu murid memahami konsekuensi dan merasa diawasi, dipantau terus oleh gurunya. Berikut tayangannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, ini contoh dari posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu guru berposisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini manajer itu membimbing, bukan mengatur. Berikut tayangan videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema?
selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi contoh tayangan dari posisi guru sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut diharapkan di sini kita sebagai pendidik memposisikan sebagai manajer, minimalnya sebagai pemandu, mengawasi ya. Diharapkan memantau, diharapkan bisa pada posisi manajer, karena di sini itu lebih bijaksana, tidak ada hukuman, anak menentukan sendiri solusinya, guru hanya membantu, hanya membimbingnya, bukan memantau. Kemudian budaya positif yang kelima yaitu keyakinan kelas. Keyakinan, kalau bicara keyakinan, kita semua mau agama sudah pasti meyakini adanya Tuhan. Kemudian contoh lagi Bapak Ibu, saat kita berkendara naik sepeda motor, kita menggunakan apa Bapak Ibu? Helm. Karena kita meyakini kalau menggunakan helm itu untuk apa Bapak Ibu? Nggih, keselamatan diri. Jadi tidak usah diobrak-obrak, sudah otomatis mau pakai motor kita pakai helm untuk keselamatan diri kita. Seperti halnya lagi, kenapa kita harus sering mencuci tangan dan memakai masker? Nah, intinya biar sehat dan selamat. Jadi di sini ada keyakinan dari dalam diri kita. Di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan kan sudah ada, sudah dibuat, kita harus melaksanakannya. Sudah ada, sudah dibuat. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak. Keyakinan kelas ini bersifat universal ya, pernyataan universal yang di dalamnya dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu juga tidak perlu terlalu banyak, biar mudah diingat. Keyakinan kelas di sini dimusyawarahkan melalui curah pendapat guru dan siswa. Jadi tidak ada paksaan, biar semua warganya itu meyakini akan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas juga sebaiknya yaitu diterapkan di lingkungan kelasnya kita masing-masing. Mungkin keyakinan kelas 1 dengan kelas 6 berbeda dengan kondisi anak yang berbeda. Semua warga kelas hendaknya juga berkontribusi di Bapak Ibu. Jadi harus melibatkan semua siswa. Tidak asal dibikin bukunya sendiri saja lah, tinggal tulis apalah. Nah, mau kados niku. Tapi harus melalui curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh, ini keyakinan kelas yang ini sudah tidak cocok. Berarti kita perlu mengganti. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih istilahnya karena itu merupakan kesepakatan kita bersama. Jadi ketika ada pelanggaran, anak-anak kita tinggal mengingatkan, ayo keyakinan kelas bagaimana. Itu anak-anak akan, kita selalu mengingatkan. Jadi anak-anak itu akan timbul dari dirinya sendiri, oh iya Bu Guru, saya salah.
saya sudah melanggar keyakinan kelasnya. Seperti kelas rendah juga bisa dibantu dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, nanti akan saya berikan contoh-contoh lebih lanjut. Ini meyakini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa yang sudah menjadi kesepakatan semua warga kelas, bukan hanya muridnya saja, tetapi juga berlaku untuk gurunya. Jadi semua warga meyakini akan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Seperti misalkan, untuk kamu kepengen belajar yang nyaman, itu kita harus bagaimana? Nanti akan tumbuh dari dalam diri anak, Bapak Ibu. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Budaya positif yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu dengan misalkan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi ke anak, kita tidak membuat langsung kamu salah, tidak. Jadi kita mengembalikan ke anak. Oh, bahwa setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi anak itu akan tenang dulu. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kenapa kamu mengambil bukunya secara paksa? Ini anak pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nanti anak dengan sendirinya itu akan keluar bahasa-bahasanya sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, orang yang bagaimana. Nah, jadi akan terjawab dari diri anak sendiri. Ini segitiga restitusi ya. Ini ada sedikit contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya sendiri, kelas 1B. Tadi Bu Guru ngasih tugas apa kamu sama teman-temannya di kelas? Menulis. Kamu sudah menulis belum, Yoni? Belum, Bu. Terus kenapa kamu belum menulis malah bermain pesawat, Yoni? Ingin bermain dulu, Bu. Yoni, teman-teman kamu juga sama ingin bermain, tapi karena ini jam belajar, berarti harus belajar dulu. Bermainnya nanti saat jam istirahat ya, Yoni. Yoni, sekarang kita waktunya bermain atau belajar, Nak? Belajar, Bu. Terus menurut Yoni, bermainnya kapan? Jam istirahat, Bu. Pinter kamu, Yoni. Sekarang waktunya belajar. Kalau waktunya belajar, kita harus belajar. Terus sekarang Yoni mau menulis atau mau bermain? Menulis. Bagus, Yoni. Berarti sekarang Yoni sudah tahu kalau Yoni melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang Yoni langgar? Disiplin waktu, Bu. Terus kamu mau mengulangi lagi atau tidak? Tidak. Yoni pengen jadi anak pintar kan? Iya, terima kasih Yoni. Iya, oke. Ini ada kasus yang kedua, Bapak Ibu. Pemerannya masih Yoni. Coba lihat akibat Yoni mengembalikan bukunya dilempar. Jadi bagaimana bukunya? Serahkan.
Sudah tahu berserakan, kenapa Yoni melakukannya? Capek, tidak tahu Bu. Yoni masih ingat kan keyakinan kelas yang kedua, yaitu menjaga kerapihan kelas. Masih Bu. Ini ya keyakinan kelas 1B, diantaranya ada bersih, kemudian ada apa? Rapi, ya. Berarti harus selalu merapikan kelas, ya. Oke. Sekarang coba Yoni rapikan bukunya, ya. Terima kasih Yoni sudah merapikan bukunya. Besok-besok lagi kalau pinjam buku mengembalikannya jangan dilempar ya Nak ya, tapi dirapikan lagi biar rapi. Besok jangan diulangi lagi ya melempar buku ya. Siap? Tidak mengulangi lagi? Ya. Iya, terima kasih Yoni. Ya. Bagaimana kabar Yoni? Baik. Apakah cara ibu dalam memperbaiki kesalahan Yoni tadi itu membuat Yoni takut? Tidak Bu. Apakah ibu kelihatan marah? Tidak Bu. Apakah kamu tersinggung dengan tindakan ibu? Tidak. Jadi, kalau kita membuat kesalahan, siapa yang harus memperbaiki? Saya sendiri Bu. Terima kasih Yoni. Nah, demikian praktek segitiga restitusi yang sudah saya actionkan di kelas kita sendiri. Mudah-mudahan bisa manfaat menjadi contoh dan penerapan budaya positif di kelas 1B. Di SD Negeri Santri 2, yaitu di kelas saya sendiri, kelas 1B, yaitu ada keyakinan kelas dan ada pembiasaan 4 kata ajaib. Keyakinan kelas di sini disusun dan disepakati bersama guru dan murid. Kami, guru dan siswa, satu, disiplin waktu, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, menjaga ketertiban kelas, kemudian saling menghargai, saling menolong, bertanggung jawab dan bahagia. Nah, kebetulan sudah tertulis juga, sudah terpampang keyakinan kelasnya di pojok sana, biar selalu mengingatkan untuk anak-anak juga. Berikut contoh pembuatan dari keyakinan kelas. Good morning, student. How are you? Nice to meet you. Tepuk Pancasila. 1, bintang. 2, tanda lama. 3, pohon beringin. 4, karaoke. 5, panggilan kakak. Anak-anak, Bu Guru mau tanya. Yoni, kelas yang kalian impikan, yang kalian pengen itu kelas yang seperti apa? Yang cantik, yang bersih, bersih. Apa? Rapi. Oke, sekarang coba tuliskan kelas apa yang kalian inginkan di kertas yang sudah disediakan. Ayo Yoni dilihat. Jadi kita bimbing anak-anak untuk menuliskan apa yang ada dalam hati mereka biar dituangkan di sini. Kita bercurah pendapat. Anak-anak itu menulis masing-masing, ada yang menulis bersih, ada yang cantik, ada yang rapi. Yuk kelompoknya Laura.
Kemudian anak-anak menuliskan pada kertas post-it dan menempelkan pada kertas yang sudah disediakan. Yang lain yuk, yang belum. Selain kelas yang bersih, tadi sudah dituliskan rapi, kamu mau kelas yang bagaimana? Ayo ditulis. Iya boleh, silakan ditulis. Jadi ini dari anak-anak ya Bapak Ibu, nanti kita berkolaborasi, guru bisa membantu untuk menguatkan. Bagaimana kalau misalkan ada teman yang kesusahan harus diapakan? Terus diapain? Ditolongin, iya. Kamu pengennya teman-teman kamu berbicara yang bagaimana kalau ngomong? Ya? Ya? Iya ya? Yang apa? Yang apa tadi? Yang apa? Bicaranya yang bagaimana? Ya? Iya. Pan, dituliskan. S O P ya betul. Kita baru saja membuat keyakinan kelas. Tadi kalian sudah menuliskan barang-barangnya yang pertama tadi apa? Maukah impiannya yang bagaimana? Yang betul. Ya, bersih ya. Berarti sampai sini kita bagaimana? Ya Bapak Ibu, tadi contoh pembuat keyakinan kelas yaitu adanya curah pendapat warga kelas untuk menentukan kesepakatan yang nantinya apabila anak melanggar itu ada konsekuensinya sendiri. Jadi menimbulkan kesadaran pada diri anak tersebut. Kemudian penerapan yang sudah saya terapkan di kelas kami yaitu pembiasaan 4 kata ajaib, atau saya memberi slogannya dengan materi, yaitu materi, maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Ya. Materi, maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Maaf, kita mengajarkan kepada anak-anak ketika kita melakukan kesalahan segera meminta maaf, baik di lingkungan sekolah ataupun di dalam keluarga. Dan di sini kita sudah berkolaborasi dengan wali murid. Biasanya ada obrolan-obrolan ketika wali murid berada di sekolahan. Kita memanfaatkan menggunakan waktu untuk berkolaborasi tentang perkembangan anaknya, dan juga kita di-share di grup WA. Kemudian kita juga meminta umpan balik dari wali murid, apakah anak-anak kita sudah melakukannya, yaitu dengan mengirimkan video. Mama, nanti kalau misalkan anak-anak dikasih apa bilang terima kasih, tolong divideokan. Kan kadang tidak mungkin. Jadi untuk melakukan reka adegan, divideokan lagi unik-unik. Nah, itu. Kemudian ada tolong, kita biasa menjadi kata awal ketika
kepada orang lain meminta kesediaan, kita harus membiasakan dengan kata tolong. Kemudian terima kasih. Ketika kita diberi sesuatu, diberi bantuan, kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Kelihatannya itu terima kasih enteng, tapi maknanya sangat besar. Ya Allah, bocah kok sopan santun teman Bapak Ibu nggih. Kemudian permisi, itu menjadi kata awal ketika kita akan lewat di depan hadapan orang, banyak orang-orang yang ada di situ sekitarnya mungkin lagi duduk, kita akan lewat, kita harus berterima kasih dan harus permisi. Dan ketika di dalam kelas akan meninggalkan kelas juga harus permisi, harus meminta izin sama gurunya. Sedikit-sedikit sudah kami terapkan dan terus kita juga menginformasikan kepada wali murid. Ini semata-mata bukan tugas dari bu guru, tetapi ini agar menjadi budaya, agar kelak anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia. Paling tidak akhlaknya dulu kita betulkan, luruskan. Ini beberapa yang sudah kita coba mempraktekannya, praktek baik yang sudah kami lakukan di SD Negeri Slatri 2. Teri nasi dicampur soto babat, dapatnya dari Cikini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah bersedia hadir di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru. Jangan menilai siapa saya yang menyampaikan, tapi mudah-mudahan ini menjadi praktek baik yang bisa kita adopsi, bisa diambil dari nilai positifnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan dari kami, mohon keikhlasan untuk memaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara inti tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Slatri 2. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui. Sampailah pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara penutup ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, tentunya karena saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rohani dari SD Sitanggal 4. Merasa senang sekali mendapat tamu undangan khusus atas sosialisasinya Ibu Evi Indriani, calon guru penggerak angkatan 9, di mana apa yang disampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Slatri 2 sangat bermanfaat sekali bagi kami selaku guru dan kami dalam mendidik putra-putri kami untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Ibu Evi Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari SD Negeri Bulakelor 2. Saya termasuk orang yang sangat beruntung sekali dapat undangan dari Ibu Evi Indriani yang sudah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Tentunya dari narasumber memberikan motivasi dan pengalaman yang sangat luar biasa. Sukses selalu untuk Ibu Evi Indriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Ibu Ratna Indriani dari SD Negeri Slatri 2, yaitu saya sebagai guru senior di SD ini. Saya sangat bangga sekali kepada Ibu Evi Indriani sebagai calon guru penggerak yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Slatri 2. Jadi untuk penerapan budaya positif di SD Negeri Slatri 2 cukup bagus sekali dan sudah diimplementasikan kepada siswa-siswinya kelas 1B di SD Negeri Slatri 2. Semoga untuk kelas yang lainnya bisa meniru untuk diseminasi budaya positif ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Evi Indriani dengan adanya penyampaian diseminasi budaya positif. Saya menambah pengalaman, menambah ilmu untuk diterapkan di kelas saya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Ibu Evi Indriani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Ernila. Saya dari SD Negeri Slatri 2. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Indriani telah mengundang saya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Slatri 02. Terima kasih juga karena atas apa yang disampaikan beliau, saya jadi mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah saya pun akan mencoba untuk mengikuti beliau untuk menjadikan sekolah lebih baik, anak-anak yang lebih kreatif, dan anak-anak yang menyenangkan. Terima kasih, sukses selalu untuk Bu Evi Indriani.